bisa kita komat kamit gitu kan. Mungkin kalau sedang bernikah tuh nggak kelihatan ya, atau yang bermasker tuh nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman janahku semuanya dimanapun kalian berada. Oh iya, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bisa bikin video lagi, Masya Allah. Sebenarnya video ini tuh video yang kesekian kali, dan saya sih nggak capek-capek ya buat upload video, karena niatnya ya pengen berbagi aja, sharing aja apa yang saya tahu, apa yang saya dapat dari apa yang saya dengar, apa yang saya baca gitu teman-teman. Dan tentunya apa yang saya sharing ke kalian ini adalah sesuatu yang positif, dan sama sekali nggak ada niatan untuk memposting sesuatu yang buruk gitu teman-teman. Jadi niatnya adalah tentu saja mencari ridho Allah, dan ikut men-sharekan sesuatu yang baik ya kan kepada teman-teman semuanya. Siapa tahu bisa menjadi asbab untuk mendapatkan sebuah hidayah. Masya Allah, insya Allah, amin, amin, ya robbal alamin. Nah teman-teman, em, makasih ya buat yang udah klik video ini, baik yang sebelumnya udah pernah eh, lihat walaupun cuma sepersekian detik, atau yang baru aja nemu video ini, makasih banyak udah mampir ke channel saya. Oh ya teman-teman, gak lupa dong, kita harus mengucapkan banyak-banyak alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang udah ngasih kita perlindungan, ngasih kita rezeki ya deh. Dan tak lupa kita berkirim salawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, ngomong-ngomong, kalau kita udah merasa kita itu udah semangat dalam beribadah, kadang-kadang kalian ngerasain enggak, kalian tuh ngerasa males tiba-tiba. Nah, itu yang dikatakan sebagai kita lagi dalam masa periode futur. Futur itu apa sih, Ukti? Nah, futur itu adalah kondisi seseorang di mana ia sedang mengalami penurunan iman, teman-teman. Seperti dia lagi merasa nggak semangat gitu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa? Ibadahnya dalam ketaatannya sama Allah, ya kan? Sedangkan istilah futur itu dari bahasa Arab, teman-teman, yang diartikan bisa kayak dari menjadi tumpul setelah tajam atau melempem setelah keras. Tapi ada seorang ulama, yaitu yang bernama Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, teman-teman. Beliau mengatakan kalau dalam konteks ibadah, futur itu adalah rasa malas, enggan melakukan amalan-amalan yang sebelumnya itu dilakukan dengan sangat-sangat penuh semangat, teman-teman. Jadi, saya ada tips nih, teman-teman, buat kalian supaya nggak ngerasa futur lagi, atau malah justru bisa buat mencegah kita dari rasa futur, teman-teman. Jadi, sedia payung sebelum hujan nih, gitu deh. Yang pertama nih, teman-teman, yang bisa kalian lakukan adalah luruskan niat. Nah, dengan meluruskan niat, artinya kita ini kalau mau beribadah, kita niatkannya untuk siapa nih? Ya untuk pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gak niat yang lain-lain, apalagi niatnya supaya dipuji atau mencari validasi dari orang lain. Wah, Masya Allah, jangan, harus mulai meluruskan niat. Karena kalau kita tuh dari niatnya aja udah salah, ya kan? Ya, eh, yang maunya dapat pahala malah dapat nol, artinya nggak dapat apa-apa, zong aja gitu. Dan yang kedua, teman-teman, baca Al-Quran. Nah loh, sebenarnya coba saya mau tanya, siapa yang di rumah kalian gak ada Al-Quran? Ayo jawab, komen, yuk ngacung. Allah Akbar. Tentunya kalau sebagai umat muslim sangat sangat tidak mungkin kalau di rumah itu tidak ada Al-Quran ya, karena Al-Quran itu kan kitabnya kita orang Islam. Jadi kayak kebangetan banget gak sih kalau kamu gak ada Al-Quran? Jadi teman-teman, saya pribadi menjadikan Al-Quran itu mood booster saya, teman-teman. Kalau sehari nggak baca Al-Quran, kayak ada yang kurang aja. Kayak ada yang, mendingan saya lupa makan deh daripada saya lupa baca Al-Quran, beneran. Itu buat saya ya. Karena apa? Kayak, ya saya jatuh cinta, teman-teman, sama Al-Quran itu. Karena kalau tiap baca Al-Quran itu, teman-teman, selain kita dapat pahala nih, kita juga akan merasa tenang hatinya. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga nih, teman-teman, perbanyak zikir. Jadi walaupun teman-teman ya, kita lagi naik angkot, atau kita lagi ngerjain pekerjaan rumah, atau kita lagi jalan aja mau ke pasar kayak ya kan, atau lagi kita ngantar ke sekolah anak, atau kita lagi nungguin anak yang sekolah lagi PAUD TK kayak gitu kan, atau anak kelas 1 SD itu biasanya masih temenin ibu-ibunya, umi-uminya ya kan. Kita sambil zikir. Zikir kan gak harus kita suarakan, bisa kita dalam hati ya kan. Bisa kita komat kamit gitu kan. Mungkin kalau sedang bernikah tuh nggak kelihatan ya, atau yang bermasker tuh nggak akan kelihatan kalau kita komat kamit gitu, padahal kita sedang zikir gitu kan. Tapi kalau yang nggak pakai nikah atau nggak pakai masker, kita komat kamit dikiranya kita lagi baca apa gitu kan, padahal kita lagi zikir. Masya Allah. Yang keempat nih, teman-teman, memperkaya ilmu. Gimana tuh caranya? Ya memperkaya ilmu tuh maksudnya kita bisa baca buku ya kan, baca buku-buku yang positif nih teman-teman, jangan baca komik, aduh ya itu lain ceritanya teman-teman. Maksudnya baca buku-buku yang membawa faedah buat kita, bukan anfaedah gitu. Kalau komik itu kan cuma hiburan, teman-teman. Iya kan, ya seru tapi kan nggak
nggak ada ininya buat kita gitu. Itu cuma hiburan aja sih teman-teman. Bukan berarti nggak boleh ya, boleh baca komik. Cuma alangkah lebih baiknya kita membaca buku-buku yang membawa dampak positif buat kita. Kalau kita dapat ilmu, kita share ke orang lain, kita juga dapat pahala dong. Kalau sesuatu yang kita share itu adalah sesuatu yang baik, ya kan? Nah, yang kelima, katakan tidak untuk berbuat dosa. Aduh, dosa. Aduh, aku takut. Siapa sih manusia yang nggak berdosa? Nah, ini dia. Katakan tidak untuk dosa itu, teman-teman, adalah berarti kita berusaha untuk menghindari melakukan dosa. Seperti apa sih dosa itu? Ya, ngegibah, yang kadang kita nggak sadarin kita lagi ngomongin orang. Soalnya kalau udah masuk ke arena pergibahan itu tuh seru gitu ya, teman-teman. Pengalaman pribadi. Oh, astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh, hindarkan. Tapi beneran nih, teman-teman. Apa namanya, kayak gibah itu sesuatu yang kayaknya itu remeh-temeh, tapi itu dosa loh, teman-teman. Dosa banget. Dan saya sendiri juga berusaha untuk menghindari perbuatan gibah itu tadi. Benar-benar takut, teman-teman, takut hisapnya nanti di akhirat. Terus apa lagi nih, teman-teman? Berbohong. Nah loh, adik-adik, anak-anakku semuanya. Which anak-anak, coba. Ya emang Uti ini umurnya berapa? Kok bilang anak-anak? Kayak Uti itu udah tua. Iya, saya udah tua loh. Anaknya udah SMA, Masya Allah. Jadi maksudnya kan anak-anak, ya kan? Ya mungkin ada yang seumuran anak saya, SMA gitu kan, SMP, SD gitu kan. Bener saya manggilnya anak. Masya Allah. Jadi kayak misalnya mau apa namanya, mau main sama teman, ya kan mesti izin dulu sama orang tua, nggak ujuk-ujuk pergi gitu kan, terus nggak ngomong sama umi sama abi, nggak ngomong sama ayah sama bunda ibu bapak, ya kan, itu dosa. Nah kalau ditanya kok pulangnya sampai sampai malam sih, abis isa baru pulang, padahal jam sekolah paling kalau SMA tuh sore pulang jam 4, ya kan, terus bohong, tadi umi gini bikin khawatir orang tua tahu gitu kan. Dan kalau bohong tuh dosa. Iya, orang tuh mungkin bisa dibohongin, tapi ada Allah loh, teman-teman, adik-adik, anak-anakku, Masya Allah. Lalu yang keenam adalah kita mendekat kepada lingkaran pertemanan yang baik-baik, teman-teman. Jadi saya sarankan untuk mulai serius memilih dan memilah teman mana nih yang kira-kira ngasih banyak hal positif buat diri kamu dibanding hal-hal negatif. Dari segi obrolan aja nih, misalnya kalau obrolannya tuh suka ngumpat, suka maki, ya kan, ngomong kasar gitu, ini antar temen nih. Gimana itu kalau di rumah sama mamahnya, sama papahnya, sama uminya, sama abinya, ya kan, auzubillahi min zalik. Jangan kita masuk ke lingkaran teman-teman yang suka memaki, ngumpat kayak gitu. Jangan deh, jangan. Dekat kepada circle pertemanan yang baik-baik aja. Nice. Yo, apa ya, misalnya suka ngajak ke kajian gitu ya, atau apa, ikut ini, kayak biasanya tuh ada kayak apa, eh, grup hafalan, ya, hafalan kayak gitu juga bisa masuk ke situ. Ya intinya kita pintar-pintar aja deh sebagai seorang muslim, ya kan, buat nyari teman yang mendekatkan diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Lalu yang terakhir nih, teman-teman. Yang terakhir tapi ini penting juga gitu. Seperti mengerjakan amalan sunnah. Gitu deh, teman-teman. Apa aja sih amalan sunnah itu? Banyak amalan sunnah tuh, teman-teman. Kalau misalnya kita biasa, misalnya nih puasa nih, teman-teman, adik-adik, ya kan. Puasa cuma bulan Ramadan, setahun sekali. Nah, padahal ada puasa-puasa sunnah kayak Senin Kamis, ya kan, atau puasa Daud nih yang selang-seling, misalnya Senin Rabu, ya kan, Jumat gitu, selang-seling gitu. Tuh termasuk puasa sunnah. Oke, teman-teman, itu tadi beberapa tips yang saya hadirkan buat kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa bahwa futur itu termasuk apa namanya, penyakit hati yang mesti ini kita muslim harus waspadai, teman-teman. Iya, futur tulang iman itu adalah penyakit juga, penyakit hati yang itu kalau kita biarin, ya kan, kita akan terlena. Yang kita udah awalnya bagus nih ibadahnya, lama-lama malas, akhirnya malah meninggalkan sama sekali. Aduh, nauzubillah min dzalik, teman-teman. Jadi perkuat iman kita, menuntut ilmu, jauhi perbuatan dosa, ya. Jadi seorang muslim itu insya Allah bisa terhindar dari rasa futur itu dan senantiasa terjaga istiqomahnya, Masya Allah, dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga bisa menjadi asbab hidayah buat kalian semuanya, bisa diambil hikmahnya. Sampai berjumpa lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.